Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fersya Anda Mustika dengan akhiran NIM 2014. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Keuangan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi salam dan salam paralel. Nah, materi ini membahas mengenai konsep dasar, rukun transaksi, serta contoh perhitungan dalam praktik perbankan syariah. Yang pertama kita masuk ke definisi dan salam dan salam paralel. Transaksi salam merupakan akad jual beli di mana pembayaran barang itu dilakukan di muka. Nah, sementara pembayaran barang itu dilakukan di kemudian hari. Jadi pembeli ini membayar dulu secara penuh, lalu barangnya diserahkan sesuai waktu yang sudah disepakati. Nah, sedangkan salam paralel itu adalah dua transaksi salam yang saling terpisah. Nah, di transaksi pertama itu akad terjadi antara nasabah dengan bank. Nah, lalu bank ini membuat transaksi salam kedua dengan petani atau pemasok. Nah, walaupun terjadi dua kali akad, keduanya ini tidak boleh saling bergantung sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariahnya. Nah, untuk skema salam itu digunakan dalam berbagai kebutuhan, seperti untuk kebutuhan petani, mendukung pemerintah dalam pengadaan perdagangan, membantu pengusaha, dan serta sebagai salah satu produk pembiayaan di bank syariah, seperti itu. Nah, dalam transaksi salam itu terdapat 3 rukun yang penting. Yang pertama yaitu adalah transaktor, yaitu pihak yang melakukan akad, baik penjual maupun pembeli. Nah, yang kedua itu adalah objek salam, yaitu barang yang dijual dan harga yang telah disepakati. Nah, barang itu harus jelas spesifikasinya, mulai dari kualitasnya dan waktu pembayarannya, seperti itu. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Nah, ini tuh pernyataan kesepakatan antara dua belah pihak. Dari 3 rukun ini, transaksi salam ini dapat dilakukan secara sah dan sesuai dengan syariatnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh teknis perhitungannya. Nah, pada transaksi salam pertama, di sini PT Thorik Argo Mandiri membutuhkan 100 ton jagung manis hybridra untuk kebutuhan ekspor dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, pada tanggal 1 Juni PT TAM itu melakukan akad salam dengan Bank Syariah Sejahtera. Nah, spesifikasi barangnya itu sudah disepakati, yaitu jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebanyak 100 ton dengan harga 700 juta rupiah atau 7 juta per tonnya. Nah, penyerahan barang itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu 50 ton pada bulan September dan 50 tonnya pada bulan Desember. Nah, syarat pembayaran dalam akad ini adalah dilunasi di awal saat akad ditandatangani sesuai ketentuan salam. Oke, pada tahap pertama yaitu saat akad disepakati, pembeli, dalam hal ini bank syariah, itu wajib membayar harga salam secara penuh. Nah, saat bank syariah ini melakukan akad salam dengan PT TAM dan menerima dana, maka jurnalnya adalah pada debit, yaitu kas atau rekening pembeli PT TAM senilai 700 juta rupiah, kemudian pada kreditnya yaitu utang salam sebesar 700 juta rupiah. Ini itu menunjukkan bahwa bank menerima dana dari pembeli dan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di masa depan. Selanjutnya yaitu penyerahan modal salam dari bank syariah kepada pemasok atau petani. Nah, menurut PSAK 103 paragraf 11 dan 12, piutang salam itu diakui ketika modal salam itu dibayarkan kepada penjual. Nah, oleh karena itu saat bank mengalihkan dana kepada KUDTM, jurnalnya itu pada debit yaitu piutang salam senilai 650 juta rupiah, dan pada kreditnya itu kas atau rekening nasabah penjual senilai 650 juta rupiah. Nah, ini tuh mencerminkan bahwa bank ini sudah membayar modal usaha dan sekarang berhak menerima barang pesanannya. Setelah menerima akad dari nasabah, bank ini kemudian melakukan transaksi salam kedua dengan petani yang tergabung dalam KUD Tunas Mulia. Nah, akad ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2000 XA.
Nah, barang yang dipesan tetap sama, yaitu jagung manis hibrida kualitas nomor 2 sebanyak 100 ton. Namun harga salam kedua ini sebesar 650 juta rupiah atau 6,5 juta per tonnya. Nah, bank ini mengeluarkan modal sebesar 650 juta secara tunai kepada petani. Nah, selanjutnya penyerahan barang itu dilakukan dengan jadwal yang sama, yaitu 2 tahap, 1 September dan 1 Desember 2024. Nah, dalam akad ini disertakan agunan berupa tanah dan kendaraan sebesar 700 juta sebagai jaminannya. Nah, dan jika terjadi kegagalan pembayaran barang itu karena kelalaian seperti itu, maka dikenakan denda sebesar 2% dari nilai produk yang belum diserahkan itu. Nah, ketika bank menerima 50 ton pertama itu, jurnalnya adalah pada debit yaitu persediaan produk salam senilai 325 juta rupiah dan pada kreditnya yaitu piutang salam senilai 325 juta rupiah. Kemudian ketika menerima 50 ton, tahap kedua yaitu jurnalnya sama dicatat kembali. Nah, ini tuh menandakan bahwa piutang bank itu terhadap pemasok sudah dipenuhi karena barangnya itu telah diserahkan sesuai kontraknya, seperti itu. Nah, setelah barang tersedia, bank syariah itu kemudian menyerahkan barang salam kepada pembeli. Menurut PSAK 103 paragraf 19, kewajiban salam dihentikan ketika barang diserahkan kepada pembeli. Nah, jurnalnya yaitu untuk tahap pertama pada debit utang salam senilai 350 juta dan pada kreditnya persediaan produk salam senilai 325 juta dan kreditnya lagi pendapatan bersih salam senilai 25 juta. Begitu juga untuk tahap kedua dicatat jurnal yang sama. Nah, di sini itu terlihat bahwa bank memperoleh keuntungan sebesar 25 juta per tahap di selisih harga salamnya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai materi salam dan salam paralel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.